Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Tamam. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 12 di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Fakih Ali Syariati, LC, yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk membahas mengenai materi inklusi keuangan ini. Pertama-tama, saya di sini akan membahas mengenai subbab perkembangan inklusi keuangan Indonesia. Yang kedua, mengenai peran Bank Indonesia di dalam inklusi keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, inklusi keuangan ini dimulai pada tahun 2010. Untuk perkembangannya sendiri, di Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk di dalam negerinya sendiri. Karena menurut data dari Bank Indonesia, pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan yang ada di Indonesia itu sekitar 76%. Dan pada tahun 2019, naik sampai pada angka 85%. Dan ini merupakan pencapaian yang sangat spektakuler, karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tetapi, yang keduanya, untuk inklusi keuangan di Indonesia itu masih berada di bawah negara-negara yang ada di lingkup Asia Pasifik. Jadi untuk inklusi keuangan di Indonesia ini masih rendah jika diukur dari negara-negara di lingkup Asia Pasifik. Contohnya seperti negara Singapura, Vietnam, New Zealand, dan lain sebagainya. Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia ini disebabkan salah satunya karena masih kurangnya atau minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat kita. Berdasarkan survei dari OJK pada tahun 2013 yang menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yakni well literatur sebanyak 21,84%, savant literatur 75,69%, less literatur 2,06%, dan not literatur sebanyak 0,41%. Sementara itu, inklusi juga dapat dikaitkan dengan karakteristik individu di Indonesia. Semakin miskin dan juga pendidikan semakin rendah, itu akan juga mempengaruhi tingkat inklusi yang ada di Indonesia. Nah, oke. Untuk pembahasan kedua mengenai peran Bank Indonesia di dalam inklusi keuangan ini akan dibahas di segmen kedua ini. Dan untuk lokasinya saya pindah tempat karena memang pembahasannya beda dan juga situasi di luar sudah tidak memungkinkan. Nah, untuk pembahasan kedua ini mengenai peran Bank Sentral di ranah inklusi keuangan ini, ada beberapa yang menjadi peran sentral dari Bank Indonesia. Ada 8 poin yang menjadi peran sentral Bank Indonesia yang akan saya jelaskan satu persatu kepada teman-teman semuanya. Yang pertama yakni mengkoordinasikan kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian atau lembaga terkait. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya inklusi keuangan ini adalah tanggung jawab semua lembaga lintas sektoral, mulai dari Bank Sentral, penyelenggara jaminan keuangan, terus pegadaian, terus stakeholder dan pemerintah, sehingga perlu adanya koordinasi antar lembaga-lembaga ini untuk memuluskan rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki inklusi keuangan tinggi. Yang kedua yakni melakukan pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program prioritas kegiatan keuangan inklusif. Pemetaan daerah ini sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena ketika daerah itu dipetakan berdasarkan potensi daerahnya, maka kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan inklusi sosial ini dapat terarah dan juga maksimal di dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut. Yang ketiga yakni menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Menetapkan program prioritas ini merupakan salah satu tugas dari BI, sehingga nantinya sasaran dan juga tujuan akhir dari adanya program-program inklusi keuangan ini dapat tercapai dengan maksimal. Yang keempat, sebagai focal point untuk kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif. Bank Indonesia menjadi focal point atau menjadi trend center di dalam
inklusi keuangan ini? Mulai dari yang pertama edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu inklusi keuangan, mengenai apa itu literasi keuangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan inklusi keuangan. Yang kedua ini adalah perlindungan konsumen. Ini juga penting untuk menjaga ataupun melindungi kepercayaan dari konsumen, khususnya konsumen lembaga keuangan, agar nantinya konsumen ini mendapat kepercayaan agar perbankan itu, maksud saya perbankan itu mendapat kepercayaan dari konsumen sehingga akan bertambah jumlah nasabah-nasabah yang ada di setiap perbankan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah pengaturan dan pengawasan di bidang sistem pembayaran. Ini juga penting. BI di sini untuk pengawasan ini berafiliasi ataupun bekerja sama dengan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran yang ada di perbankan-perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu edukasi perencanaan keuangan. Yang selanjutnya pengaturan dan pemetaan sistem informasi untuk keuangan inklusif, dan selanjutnya pengembangan akses keuangan UMKM. Karena UMKM di sini merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, yang mana jumlah total dana yang berputar di sektor UMKM ini sangat besar sehingga memunculkan potensi yang besar untuk inklusi keuangan ini berkembang di sektor UMKM. Selanjutnya yang kelima yakni mensosialisasikan program keuangan inklusif. Ini juga penting khususnya di wilayah-wilayah pelosok seperti halnya wilayah-wilayah pedalaman, dan juga kepada sasaran-sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya seperti halnya mahasiswa, terus kaum wanita, petani, dan khususnya masyarakat miskin ke bawah. Dengan adanya sosialisasi ini akan membuka jendela hasanah pengetahuan dari masyarakat-masyarakat yang masih terbelakang itu untuk mengetahui bahwasanya inklusi keuangan ini merupakan hal yang penting untuk diterapkan di keluarga ataupun di lingkungan mereka. Selanjutnya yakni membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di luar Bank Indonesia. Nah, ini melalui kerjasama tingkat nasional, regional maupun internasional. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan keuangan inklusif. Ini merupakan salah satu agenda terpenting dari Bank Indonesia untuk memuluskan rencananya menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkeinklusi keuangan tinggi. Contoh dari kegiatan keuangan inklusif yang telah dilaksanakan yakni membuka tabunganku pada tahun 2012. Bank Indonesia membuka tabunganku, di mana sasaran dari produk ini adalah mahasiswa, di mana uang premi yang dibayarkan untuk tabunganku ini lebih rendah dari uang premi yang biasa dibayarkan untuk membuka tabungan di bank lain, yakni sebesar 50.000, sehingga menarik minat dari mahasiswa ini untuk menabung di sektor perbankan. Yang kedelapan yakni mengevaluasi program kegiatan keuangan inklusif. Evaluasi ini juga sangat penting di dalam keuangan inklusif, karena ketika ada sebuah kegiatan tidak ada evaluasi, maka kegiatan-kegiatan selanjutnya itu tidak akan lebih baik dari kegiatan sebelumnya, begitu. Jadi evaluasi itu juga harus dilakukan di dalam program keuangan inklusif ini, begitu. Itu mungkin saja dari saya. Semoga kita semua dapat mencerna dan teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan, meskipun kita kali ini tidak dapat bertatap muka langsung dengan teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu, utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah Covid ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.